أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad Rasulullah Allah. Alhamdulillah, pujian bagi Allah. Subhanallah, Maha suci Allah. Allahu Akbar, Allah Maha besar. Segala puji hanya bagi Allah. Bila dipuji kejayaan kita, sebenarnya bukan milik kita. Oleh itu sedarlah sentiasa, semuanya dari Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad Rasulullah. Hati gembira, terasa bahagia, itulah tanda nikmat darinya. Ingatlah Allah, syukur padanya. Wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajma'in. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita dapat berkumpul dalam bersilaturahmi untuk acara kita buka bersama dan pembentukan IKTK Dumai 2016-2018. Salawat dan salam tidak lupa kita ajarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mengawali acara kita pada hari ini, tilawah Quran yang akan dibacakan oleh Muhammad Alfi. Kepada Muhammad Alfi, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودة فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام يكونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن للناس وبينات من الهدى والفرقان الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا
دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. عظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Muhammad Al-Hafiz. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran acara kita dapat berjalan lancar dan diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Langsung masuk ke acara intinya, itu santapan rohani yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Muhammad Rizal Akbar SSI MP. Pada Bapak Rizal, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi kullihim ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan selawat beriring salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan ini memang waktunya singkat betul ya, karena kita menunggu berbuka puasa, tapi kita perlu mengambil kesempatan ini untuk mengisi relung-relung hati kita. Selain dari kita mengisi dengan hal-hal yang biasa, kita juga perlu untuk mengisi hati-hati kita ini menjadi lebih takarruf ila Allah. Nah, pada kesempatan ini saya berterima kasih kepada saudara semua yang telah memberikan kesempatan kepada saya dan sekaligus Sohibul Bait ya, dalam acara buka bersama teknik kimia. Kebetulan saya tidak teknik kimia yang di Foundry, tapi dari satu rumpun besar yang sama, baik dari rumpun keilmuan saintis ya, dan rumpun perguruan tingginya Universitas Riau. Nah, karena ini adalah alumni teknik kimia, maka kesempatan ini saya ingin mengisi sedikit saja dengan pembahasan tentang kimia kebahagiaan ya, kimia asy'adah ya. Dalam ini bukan karangan saya. Kalau karangan saya itu ekonomi kebahagiaan. Saya punya disertasi setebal 360 halaman menulis tentang ekonomi kebahagiaan. Tetapi di dalamnya kita juga mengupas konsep-konsep yang disampaikan oleh Al-Ghazali ya, tentang kimia asy'adah. Jadi orang teknik kimia barangkali harus lebih paham tentang kimia kebahagiaan. Pertanyaan sesungguhnya adalah kenapa kita hidup di atas dunia? Maka itu dijawab dengan doa yang kita lantunkan sehari-hari. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah, agama Islam ya, mendefinisikan tentang kebahagiaan itu dengan paling tidak ada 3 konsep. Yang pertama adalah as-sa'adah, yang kedua adalah hasanah, ya, yang ketiga adalah al-falah. Jadi kalau al-falah ini kita sering mendengarnya hampir 10 kali sehari semalam, dan itu pasti beriringan dengan hayya 'alas sholat, dirikan sholat dan Anda akan bahagia ya. Jadi orang yang mendirikan sholat seharusnya bahagia, dan memang di dalam surat Al-Mu'minun juga seperti itu, qad aflahal mu'minun, maka berbahagialah orang yang beriman ya. Qad aflahal mu'minun itu yang mengatakan bahwa kita berbahagia itu bukan main-main, itu bukan presiden yang bilang itu Allah ya. Sang pencipta mengatakan bahwa qad aflahal mu'minun, tapi ada syaratnya, 7 syaratnya. Yang pertama adalah orang yang allazina hum an sholatihim khashi'un, bukan sahun, kalau sahun lain ya, yang lain yang sholatnya allazina hum an sholatihim khashi'un, orang yang khusyuk sholatnya ya, orang yang khusyuk sholat. Jadi kalau kita khusyuk sholat, insya Allah kita akan menjadi orang yang berbahagia ya. Yang kedua adalah orang yang tidak melalaikan
allazinahum wallazinahum anil lagwi mu'ridun, ya, tidak lago. Jadi kalau arti lago di situ adalah mengerjakan hal yang sia-sia. Nah, kalau ada forum, ya, suratik proses itu dalam istilah tauhid strangulation itu namanya suratik proses, suro. Berjumpa teman, berjumpa guru, berjumpa lingkungan, berjumpa sistem, berjumpa alat, berjumpa tabung reaksi. Nah, itu ya. Itu semuanya namanya suratik. Kita harus tidak lago, harus mengambil hikmah-hikmah di sana. Kalau berjumpa kawan, oke lah, ya. Berjumpa kawan sekali-sekali kita cita-cita biasalah. Kalau yang muda belum keluarga, cita cewek aja, kan. Tapi kalau itu terus yang kita lakukan ketika berjumpa, maka kita menjadi orang yang lalu, ya, tidak akan menjadi qad aflahal mu'minun. Tapi kalau kita beritahu bagaimana nanti pekerjaan kita bisa bekerjaan bagus tak, bisa meningkat tak lagi, itu tidak lalu. Karena agama juga tidak menuntun kita selalu hanya bicara tentang persoalan-persoalan ibadah saja, tapi agama juga bicara pada persoalan muamalah, ya. Karena saya ini lebih banyak di muamalah, saya dosen muamalah. Kalau ngasih ceramah, paling-paling urusannya zakat, wakaf, produk perbankan, Islamic capital market, Islamic finance dan sebagainya, itu saja. Ya, memang dokternya dalam bidang itu, memang sesat barang lah kata orang. Ya, sesat di jalan yang benar. Dulu matematika, tiba-tiba bicara tentang ekonomi Islam. Ya, memang takdir macam itu, nak macam mana lagi. Ya, dan saya happy betul. Happiness, ya. Makanya saya tulis ekonomi kebahagiaan. Baik, kembali kita kepada kimia kebahagiaan. Al-Ghazali itu menulis apa namanya chemical as-sa'adah, ya, kimia kebahagiaan. Ada apa? Karena dia tahu betul bahwa penyatuan unsur itu menjadi sesuatu yang baru. Nah, sesuatu yang baru itulah yang ingin dilahirkan oleh Al-Ghazali. Karena dia tahu bahwa manusia menurut Al-Ghazali itu terdiri dari 3 unsur. Unsur pertama manusia itu adalah unsur binatang. Unsur keduanya ada unsur iblis. Unsur ketiganya adalah unsur malaikat. Jadi jangan salah, kalau hari-hari kita itu kerjanya menyusahkan hati orang saja, berarti kita sudah menghidupkan unsur iblis di dalam hati kita. Maka setiap kali kita nak jumpa orang yang seperti itu, pakai ta'awuz dulu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa? Karena Allah juga mengingatkan kepada kita, pada perkara itu ada orang yang kerjanya itu menyebabkan waswisu fi sudurin nas minal jin, bahwa setan itu terdiri dari bangsa jin dan bangsa manusia. Jadi kita harus mengenal betul karakter kita itu. Ada, kalau ini Al-Ghazali, teori Al-Ghazali dalam kimia as-sa'adah itu dia katakan seperti itu, ada 3 unsur itu. Maka kita harus kenal dengan unsur itu, harus meletakkan ruh, hati sebagai sesuatu yang tempatnya tinggi, ya. Terus apakah kita membunuh yang lainnya? Tidak, karena itu sudah ditakdirkan oleh Allah kepada kita dan itu punya manfaatnya. Tapi jangan itu yang menjadi sesuatu yang kita tonjolkan. Kalau sifat ambisi yang selalu hadir di dalam hati kita, maka jadilah kita binatang. Binatang itu dia cuma makan. Apapun urusannya harus positifis. Nah, dalam bahasa filsafat sosial itu namanya positivisme, ya. Apa itu positivisme? Sesuatu itu baik apabila ada untungnya. Kalau tak ada untung, tak baik. Ini berawal dari rasionalisme. Rasionalisme itu apa? Sesuatu yang benar itu apabila dia rasional. Baru empirisme, ya. Sesuatu yang benar itu harus terukur, empiris. Baru positifis, ya. Nah, kalau gitu sebayang, kalau kita pergi sholat berjamaah, pertanyaannya kadang-kadang, kalau pergi sholat berjamaah itu dapat duit tak? Nah, itu. Jadi kalau orang-orang yang cuma hanya berpikir pada tataran itu, maka dia adalah orang yang tergolong pada persoalan sama dengan binatang. Karena binatang itu urusan apapun, yang penting dia makan. Makan, hidup, dapat mencari makan, berkelahi pun untuk makan, ya. Nah, itu. Apakah manusia tidak punya sifat yang seperti itu? Pasti manusia punya sifat seperti itu. Tapi ingatlah bahwa sifat ini harus dikawal, ya.
dikawal oleh adalah sifat malaikat yang ada di hati manusia itu menurut Al-Ghazali. Maka untuk sampai kepada suatu tingkat kesempurnaan hati yang takarruf ilallah dalam kimia kebahagiaan, maka kita harus mengenal 4 unsur. Yang pertama adalah mengenal diri. Yang kedua mengenal Allah, mengenal dunia ini, dan mengenal akhirat. Ya, 4 itu. Jadi kalau kita tidak mengenal diri kita, maka kita tidak akan pernah mengenal Allah yang Maha Esa. Ya, nah, jadi kimia kebahagiaan ini Anda boleh download di Google, Anda cari saja, biar Anda lebih khatam lagi. Kalau tak salah saya cuma 60 halaman saja, baca. Jadi orang teknik kimia kan paling tidak nanti kalau diberi kesempatan ceramah, ya sudah, ceramahnya itu di kimia kebahagiaan. Bagaimana mereaksikan unsur-unsur kemanusiaan itu mencapai kepada asy'adah, ya, mencapai kepada sesuatu yang menjadi kebahagiaan di hatinya. Kenapa? Karena bahagia itu urusan rasa, dan dia sangat gaib, ya. Jadi kita nih menariknya, ada hal yang real, ada yang gaib di dalam diri kita. Rasa itu urusan gaib, Pak. Ya, takdir, kita katakan takdir. Anda jumpa dengan saya hari ini sesuatu yang gaib. Anda pernah pikirkan, nak rencanakan tak? Atau pernah nak dalam planning Anda berjumpa dengan Dr. Rizal Akbar? Kan tidak kan? Tapi ini sesuatu yang juga gaib. Nah, yang paling gaib itu adalah hati, Pak. Hati itu bukan setumpuk daging yang ada di sebelah kiri itu. Hati itu adalah sesuatu jiwa. Jiwa itu gaib, ya. Dan dia bersih. Maka ingat, hati yang bersih itu dilahirkan pada waktu bersih, maka dia harus kembali pada posisi yang bersih juga. Maka hati itu hanya berkelana pada dunia yang dia tidak kenal ini, dunia real ini, dunia yang ditampukkan kata ini, ya. Maka Anda harus sampai balik nanti ketika Anda innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu, maka Anda harus mengembalikan dalam posisi kebersihan itu. Tidak dengan kembali kepada apa yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak bisa lari dari sana karena guidance-nya seperti itu. Kalau komputer Asus, Anda pakai guidance-nya itu Toshiba, sesat banget, ya. Maka karena manusia diciptakan oleh Allah, maka guide-nya itu adalah Al-Quran dan hadis. Kalau kita meletakkan semua pilihan-pilihan kita, semua keputusan-keputusan kita itu sesuai dengan syariah, maka insya Allah kita akan selamat, ya. Tidak ada cara lain untuk selamat dari kehidupan dunia ini menuju kepada akhirat yang sempurna itu kecuali kita kembali untuk mendekatkan diri kepada Allah. Barangkali dalam waktu yang singkat ini sambil menunggu berbuka puasa, saya akhiri dulu, mungkin bisa kita bicarakan yang lain lagi dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Rizal. Semoga materi yang disampaikan kita dapat senantiasa berusaha untuk mencari kebahagiaan tersebut. Selanjutnya doa yang langsung dipimpin oleh Bapak Rizal. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم أهون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعافية عند الحساب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا الله
رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ya, sambil menunggu datangnya waktu berbuka puasa, pada abang-abang, kakak-kakak, dan teman-teman, mungkin kita ngisi dengan bernostalgia aja antara satu sama lain. Saya lihat ada yang mau sharing. Bulan Ramadan, bulan penuh ampunan, jangan sia-siakan pahala dari Tuhan. Bulan Ramadan, banyaknya keberkahan, jangan sampai lewatkan ampunan nama Tuhan. Rajin beribadah wajib dan sunnahnya, mengharapkan ridhonya, bersyukur padanya, memuji namanya, masih bertemu Ramadan indah. Marhabannya Ramadan, marhabannya Ramadan, ku panjatkan alhamdulillah. Marhabannya Ramadan, marhabannya Ramadan, bulan suci penuh ampunan. Bulan Ramadan, banyaknya keberkahan, jangan sampai lewatkan ampunan rahmat Tuhan. Rajin beribadah wajib dan sunnahnya, mengharapkan ridhonya, bersyukur padanya, memuji namanya, masih bertemu Ramadan indah. Marhabannya Ramadan, marhabannya Ramadan, ku panjatkan alhamdulillah. Marhabannya Ramadan, marhabannya Ramadan, bulan suci penuh ampunan.
We're here on this special day. Our hearts are full of pleasure. A day that brings the two of you close together. We're gathered here to celebrate a moment you'll always treasure. We ask Allah to make your love last forever. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, 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 Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. From now you'll share all your joys. Through hardships support each other. Together worshiping Allah, seeking His pleasure. We pray that He will fill your life with happiness and blessings, and grant you kids who make your home filled with laughter. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, 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 Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallah, 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 Barakallahu lakum wa lana. Barakallahu lakum wa lana. Allah barik lahuma
الله أدم حبهما الله صل وسلم على رسول الله الله تب علينا الله ارضى عنا الله اهد خطانا على سنة نبينا. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us, and with one voice let's all say, say, say Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a bainakuma fi khair. Bismillah ya Rahman ya Rahim. Bismillah ya Rahman ya Rahim. Bismillah mula-mula, Bismillah yang mengawali, Bismillah akan membuatmu bahagia. Dengan Bismillah hati kan terjaga, lalu keberkahan menaungi kita. Bismillah dan melangkah, Bismillah lalu bekerja, Bismillah di dalam hatiku tenang, karena semua hanyalah miliknya, bahkan nafas adalah kemurahannya. Bismillah ya Rahman ya Rahim. 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 Terkadang hidup dalam sepi hati, karena jiwa yang rindu untuk kembali pada Allah. Bismillah mula-mula, Bismillah yang mengawali, Bismillah akan membuatmu bahagia. Dengan Bismillah hati kan terjaga, lalu keberkahan menaungi kita. Bismillah dan melangkah, Bismillah lalu bekerja, Bismillah di dalam hatiku tenang, karena semua adalah miliknya, bahkan nafas adalah kemurahannya. Bismillah dengan namamu ya Allah, dengan namamu ya Rahman, dengan namamu ya Rahim, dengan namamu ya Rabbi, ya Rabbi. Dengan namamu melangkah, dengan namamu di hati, dengan namamu ku melangkah, dengan namamu Allah, 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 Allah. Dengan namamu ya Allah, dengan namamu ya Rahman ya Rahim.
tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada. Karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Dalam bersahur ada pahala, dalam berbuka alangkah indah. Menahan diri, menahan lidah, menjaga hati, menjaga mata. Banyakkan amal hari-harinya, pahala datang berlipat ganda. Berlomba-lomba untuk ibadah, dunia bahagia surga nantinya. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Ramadan tiba, Ramadan